Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursianti Jani dari kelas Fisika 5A Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Perkembangan teori atom. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori atom Dalton. Model atom yang paling sederhana adalah model atom Dalton, yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Nah, John Dalton menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, jika suatu atom memiliki unsur yang sama, maka akan mempunyai sifat yang sama. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, atom tidak dihancurkan atau diubah. Dan yang keempat, penggabungan atom tidak sejenis atau unsur berbeda dapat membentuk molekul dengan perbandingan yang sederhana. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan dan kelebihan dari teori atom Dalton. Yang pertama, kelemahan dari teori atom Dalton ini, yaitu tidak dapat menjelaskan adanya sifat listrik pada atom. Terdapat atom yang disebut subatomik, yaitu atom dapat dibagi menjadi lebih kecil. Sedangkan kelebihannya yaitu dalam mengemukakan teori atom didasarkan pada hukum kekekalan massa dan juga hukum perbandingan tetap. Yang selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Sesuai dengan namanya, model atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Thomson mengusulkan teori atom. Yang pertama, atom memiliki bentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif. Yang kedua, terdapat elektron yang bertebaran merata di dalamnya. Yang ketiga, elektron tersebut bermuatan negatif. Dan yang keempat, memiliki jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari teori atom Thomson. Yang pertama, kelemahannya, yaitu tidak menjelaskan adanya inti atom dan hasil percobaan hamburan sinar alfa pada lapisan logam emas tipis bahwa sebagian partikel alfa dapat diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan yang dikemukakan oleh Rutherford. Sedangkan kelebihannya yaitu dapat menjelaskan bahwa elektron itu merupakan partikel subatomik dan juga dapat menjelaskan adanya sifat listrik atom. Yang selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Ernest Rutherford mengusulkan suatu model atom yang dikenal sebagai model atom tata surya. Nah, yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti. Yang ketiga, sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan kosong, sehingga massa atom berpusat pada inti atom. Dan yang keempat, jumlah muatan positif dan negatif adalah sama, sehingga atom bersifat netral. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari teori atom Rutherford. Kelemahan dari teori atom Rutherford ini adalah tentang elektron yang bergerak mengelilingi inti atom.
Sedangkan kelebihan dari teori atom Rutherford ini adalah pada hasil percobaan hamburan sinar alfa pada lapisan logam emas tipis bahwa sebagian partikel alfa dapat diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan. Nah, yang terakhir yaitu teori atom Bohr. Nah, Niels Hendrik David Bohr ini menyempurnakan teori-teori atom yang sebelumnya sudah ada. Teori atom Bohr ini menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, atom diteruskan dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, beredar mengelilingi inti atom. Yang kedua, elektron yang beredar mengelilingi inti atom pada suatu lintasan yang stasioner itu disebut kulit. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari kulit atau lintasan ke kulit atau lintasan yang lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai kelemahan dan kelebihan dari teori atom Bohr ini. Oke, yang pertama adalah kelemahannya, yaitu hanya dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Tetapi untuk spektrum atom yang lebih kompleks atau lebih besar atau jumlah elektron lebih banyak, Bohr tidak dapat menjelaskannya. Selanjutnya, kelebihan dari teori atom Bohr ini adalah yang pertama, dapat menyempurnakan teori sebelumnya, salah satunya teori atom Rutherford, dan dapat menjelaskan garis spektrum. Dan yang kedua, dapat menjelaskan elektron yang beredar mengelilingi inti atom itu mempunyai lintasan dan energi. Nah, dari semua teori atom tadi, maka muncullah model atom modern. Dan model atom modern ini menyempurnakan semua teori-teori model atom sebelumnya. Teori model atom modern ini berdasarkan pada mekanika kuantum